Beyond Time, episode 64. Di dalam kabin, Suking membuka matanya. Yan Yan sebenarnya bukan orang pertama yang datang mengunjunginya. Dim Sue dan Gu Muking juga pernah datang. Suking bersikap sama seperti biasa, tidak menunjukkan tanda-tanda ada yang berbeda. Malahan, dia sedikit lebih pendiam dari sebelumnya. Mendengar suara Yan Yan, dia berdiri, berjalan keluar kabin, dan menatap gadis di tepi pantai dengan tenang. Melihatnya, wajahnya langsung tersenyum lebar dan bahagia. Bersamaan dengan itu, ia melompat dengan anggun dari tepi pantai menuju darmasipnya. Namun, yang ia lakukan hanyalah menghantam pertahanannya. Terdengar bunyi gedebuk, lalu ia jatuh kembali ke tepi pantai. Ia duduk, menatap Suking dengan mata putus asa yang berkaca-kaca. Sambil mencengkeram bajunya erat-erat, ia berkata, "Kau tidak menyukaiku, kakak Suking. Apa aku melakukan kesalahan? Katakan saja, aku bisa berubah." "Hentikan aktingmu," kata Suking pelan. "Apa maumu?" Air mata di matanya lenyap dan senyum licik muncul di wajahnya. Ia memasukkan jarinya ke dalam mulut, menggigitnya cukup keras hingga mengeluarkan darah. Sesuatu yang aneh terlihat di matanya saat ia menghisap darah. "Kurasa aku tidak bisa menipumu, kakak Suking. Tapi aku sebenarnya suka saat kau menatapku seperti itu. Aku datang untuk membawakanmu hadiah kecil." Matanya agak berkaca-kaca, ia terkekeh dan melambaikan tangannya, menyebabkan 7 tong air hitam muncul. Masing-masing setinggi manusia, dan semuanya tertutup rapat. Namun, sebuah kepala manusia menyembul dari setiap tong. Setiap tong air berisi seorang kultivator, dan sebagian besar tampaknya memiliki basis kultivasi 3 api. Ada satu yang memancarkan fluktuasi inti emas dan memiliki satu istana surgawi. Mereka semua jelas telah disiksa, namun belum mati. Dan sekarang mereka ditanam seperti bunga di dalam pot. Menanggapi tong-tong yang jatuh ke tanah, mereka membuka mata. Saat melihat Yan Yan, mereka tampak sangat ketakutan dan putus asa. Di antara kelompok itu terdapat pria dan wanita, dan mereka sepucat mayat. Beberapa kehilangan mata, telinga, atau hidung, dan salah satu dari mereka bibirnya dijahit. "Kakak Suking," kata Yan Yan riang, "ketika aku kembali ke Pulau Isneter, aku mulai menangkap semua agen Night Dove. Berkat beberapa petunjuk yang kudapat, aku berhasil melacak ke-7 orang ini. Mereka adalah pemimpin tingkat menengah dari Phoenix Selatan yang melarikan diri ke prefektur penerima kaisar. Untungnya, Stinker berhasil menangkap mereka semua." Sambil berkata demikian, dia menatap Suking, matanya berbinar penuh harap. Suking mengamati kelompok 7 orang itu. Tanpa perlu pemeriksaan yang saksama, ia dapat memastikan bahwa mereka adalah anggota Night Dove. Ia telah membunuh begitu banyak anggota Night Dove sehingga ia dapat mengenali mereka hanya dari energi dendam yang terpancar dari mereka. Lebih dari itu, Divisi Kejahatan Kekerasan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk ke-7 orang ini. Hanya kehati-hatian mereka yang luar biasalah yang memungkinkan mereka lolos dari penangkapan di Seven Blood Eyes. "Bagus sekali," kata Suking sambil mengangguk ke arah Yan Yan. Hal itu membuatnya semakin bersemangat, sampai-sampai ia sedikit terengah-engah. Hidungnya melebar, dan matanya semakin berkaca-kaca saat ia berkata lembut, "Jadi, kakak Suking, haruskah kita mulai?" Suking melangkah turun dari kapal dharmanya dan menuju ke pantai. Sekali lagi, ia mengamati ke-7 sosok yang gemetar itu, dan akhirnya fokus pada kultivator inti emas. Kultivator ini adalah seorang pria parubaya dengan bekas luka mengerikan di wajahnya dan energi dendam yang sangat kuat. Suking mengenalinya dari berkas-berkas di Seven Blood Eyes. Dia adalah salah satu pemimpin Night Dove teratas di Phoenix Selatan. Dia adalah pembunuh yang kejam dan bengis yang bertanggung jawab atas kematian banyak harta karun hidup. Dan berapapun banyak yang telah mati, dia telah memperdagangkan lebih banyak lagi. Inilah orang dengan bibir yang dijahit, dan ketika Suking menatapnya, pria itu berusaha berbicara dengan teredam. Matanya memohon belas kasihan. Namun, permohonan belas kasihan itu adalah sesuatu yang telah dilihat pria ini berkali-kali, namun tak pernah sekalipun ditanggapinya. Dengan wajah tanpa ekspresi, Suking membuat gerakan mencengkeram, dan tong air di sekeliling pria itu meledak. Air menyembur kemana-mana, dan pria itu jatuh ke tanah. Semua anggota tubuhnya telah terlepas. Saat ia meronta, ia merasakan kekuatan dahsyat melilitnya dan menyeretnya ke depan Suking.
Yan Yan menyaksikan dengan penuh semangat, Su Qing mengulurkan tangannya ke arah pria itu. Saat ia melakukannya, tangannya berubah menjadi ilusi dan menembus dada pria itu tanpa menimbulkan luka apapun. Meski begitu, pria itu bisa merasakan apa yang sedang terjadi, dan teror di dalam dirinya membumbung lebih tinggi daripada apapun yang pernah dialaminya di tangan Yan Yan di Pulau Isneter. Saat ia gemetar, ekspresinya berubah menjadi ketidakpercayaan yang mendalam bercampur teror hebat yang hampir gila. Ia merasakan tangan sedingin es itu memasuki tubuhnya, menusuk lautan kesadarannya, lalu meraba-raba mencari istana surgawinya. Selanjutnya, tangan itu menusuk istana surgawi dan melilit inti emas di dalamnya. Akhirnya, tangan itu pun merenggut inti emas itu. Rasa sakit yang tak terbayangkan menusuk pria itu, membuatnya menggeliat tak terkendali. Suara rintihan terdengar dari bibir jahitannya. Dibandingkan dengan ini, siksaan yang dialaminya di Pulau Isneter hanyalah permainan anak-anak. Rasa sakit ini dapat menghancurkan seseorang sepenuhnya. Akhirnya, bibir jahitannya robek, dan jeritan brutal keluar dari mulutnya. Tak lama kemudian, tangan Su Qing muncul dari dadanya, dan di dalamnya tergenggam inti emas. Masih ada banyak benang tipis yang melekat pada inti, tetapi saat Su Qing menariknya, benang-benang itu putus. Kultivator paruh baya itu kejang-kejang hebat dan menjerit ketika istana surgawinya runtuh, menyebabkan darah menyembur deras dari dada, hidung, mata, telinga, dan bahkan pori-porinya. Namun, yang membuat kultivator jahat dan bejat ini merasa semakin putus asa adalah, meskipun darah memenuhi matanya, ia nyaris tak bisa melihat Su Qing yang sedang memegang inti emasnya sendiri. Inti emas itu pun lenyap ke dalam tubuh Su Qing. Siapapun yang melihat ini pasti akan ketakutan setengah mati. Apalagi mengingat ekspresi wajah Su Qing yang tak berubah selama ini, bahkan saat ia basah kuyup oleh cipratan darah. Mata Yan Yan berbinar-binar saat ia menatap Su Qing. Melihat metodenya, ia menyadari bahwa metode itu jauh lebih merangsang dan menyenangkan daripada yang selama ini ia gunakan. Terengah-engah, ia tak kuasa menahan diri untuk memasukkan jarinya ke dalam mulut, menggigitnya, dan menghisap lebih banyak darah. Rupanya, hanya itu cara ia bisa menenangkan diri. Su Qing melirik Yan Yan sebentar, lalu melambaikan tangannya ke arah kultivator paruh baya itu. Energi dendam yang menyelimuti pria itu meletus, berubah menjadi wajah-wajah ilusi yang tak terhitung jumlahnya, menerkam dan melahap kultivator itu. Jeritan bergema selama beberapa tarikan napas sebelum akhirnya menghilang. Ia benar-benar mati. Para petani di tong air lainnya gemetar, wajah mereka dipenuhi keputusasaan dan ketakutan. Sebelumnya, mereka mengira Yan Yan adalah mimpi buruk, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa ada nasib yang jauh, jauh lebih buruk. Mengingat mereka berada di tahap pendirian yayasan, mereka tidak terlalu berguna bagi Su Qing, jadi ia mengirimkan semacam kehendak ilahi, menyebabkan tusuk sate besi hitam itu terbang keluar. Tusuk itu terbang ke arah 6 kultivator yang tersisa dalam sekejap, menusuk dahi mereka dan mengekstrak jiwa mereka. Hal itu juga tidak menyayangkan kultivator inti emas yang telah mati, karena tubuhnya masih berisi jiwa tanpa tubuh yang memudar. Yan Yan tersenyum sambil mengisap jarinya dan menatap Su Qing. Seolah-olah seluruh dunia di sekitarnya kabur, kecuali Su Qing. Hanya Su Qing yang bisa dilihatnya dengan jelas. Apakah kamu merasa sedikit lebih baik, kakak Su Qing? Su Qing menatap Yan Yan dan jari-jarinya, yang semuanya tertutup bekas gigitan. Jangan sakiti dirimu seperti itu lagi, katanya. Itu tidak enak dilihat. Kalau ada yang bilang begitu ke Yan Yan, dia pasti akan mencungkil mata mereka atau bahkan mencabik lidah mereka. Dia bahkan tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan neneknya. Namun, menanggapi Su Qing, dia hanya mengangguk penuh semangat. Baiklah, kakak Su Qing. Mulai sekarang, aku hanya akan menggigit satu jari. Dan aku tidak akan menggigitnya lagi sampai sembuh. Dengan begitu, tidak akan ada bekas luka dan tidak akan terlihat buruk. Kakak Su Qing, bolehkah aku naik ke kapalmu? Lain kali, jawabnya tenang. Aku harus mengasah kemampuanku sekarang. Sambil berbalik, dia berjalan memasuki kabin. Saat cahaya senja menyelimuti pantai, Yan Yan memperhatikan Su Qing kembali ke kabin dan merasa kecewa. Ketika ia datang lebih awal, ia merasa senang sekaligus sedih. Ia senang akhirnya bisa bertemu kembali dengan kakak Su Qing, tetapi sedih karena apa yang dijelaskan neneknya tentang apa yang terjadi pada 7 mata darah.
Itulah sebabnya ia memohon kepada neneknya untuk memberinya cukup pelindung Dharma agar ia dapat melacak 7 buronan merpati malam ini. Membawa mereka ke sini dan memberikannya kepada kakak Suking sedikit mengangkat semangatnya. Ia hanya bingung harus berbuat apa untuk membuat Suking bahagia. Ia hanya tahu, jika seseorang memberinya hadiah seperti ini, ia pasti akan bahagia. Oleh karena itu, ia merasa kecewa. Setelah Suking menghilang, ia duduk sendirian di tepi pantai, menggigit bibirnya. Kemudian, ia tak kuasa menahan diri dan mengangkat tangannya untuk menggigit jarinya. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Lagi pula, kakak Suking tidak menyukai hal itu. Seiring berlalunya waktu, ia meronta, tangannya gemetar. Akhirnya, energi jahat mulai menumpuk dalam dirinya. Energi jahat itu memang selalu kuat, tetapi emosinya yang labil kini membuatnya semakin kuat. Saat itulah suara tenang Suking terdengar keluar dari Dharmasip. Duduk, terperangah, Yan dengan patuh duduk dan memandangi kapal Dharma. Sesaat kemudian, alunan musik seruling perlahan terdengar dari kapal. Musiknya merdu dan damai, dan hanya dengan mendengarkannya saja pikiran seseorang akan menjadi tenang. Akhirnya, senja telah berlalu dan bulan pun muncul. Energi jahat dalam diri Yan perlahan menghilang, dan senyum pun muncul di wajahnya. Akhirnya, musik berhenti. Dia berdiri. Terima kasih, kakak Suking. Lalu dia melompat pergi, dengan gembira menyenandungkan lagu yang baru saja didengarnya. Hari-hari berlalu. Suatu pagi, ketika Suking sedang duduk bersila bermeditasi, matanya terbuka dan ia melihat slip giok transmisinya. Saat mengambilnya, dia mendengar suara tegas Master Seven berbicara kepadanya. Saya menemukan beberapa petunjuk tentang Torchlight, dan petunjuk itu membawa saya kepada Master Sengyun. Saya memastikan itu bukan jebakan. Koalisi telah mengizinkan penggunaan kekuatan penuh, dan telah mengumumkan misi pembunuhan. Suking, apakah kamu bersedia ikut? Suking mendongak, ekspresinya sedingin es. Tanpa ragu, ia menjawab, aku bersedia. Tak terlihat setitik pun awan di langit biru yang luas. Sinar fajar menyebar, menerangi seluruh megakota koalisi 8 sekte. Raungan menggema dan gelombang kejut yang mengerikan bergulung di langit saat seekor drakolizard hitam raksasa terbang keluar dari markas Seven Blood Eyes. Ia memiliki sayap raksasa yang mengirimkan angin kencang ke segala arah dan tampaknya mampu menutupi langit. Awalnya panjangnya hanya 300 meter, tetapi saat terbang ke kubah surga, ia dengan cepat membesar. Dalam sekejap mata, panjangnya mencapai 3000 meter, tetapi terus membesar setelah itu hingga mencapai lebih dari 6000 meter. Di punggung drakolizard terdapat deretan bangunan, di dalamnya terdapat banyak sosok. Suking ada di antara mereka. Drakolizard ini adalah salah satu dari 3 kapal perang Master Seven. Orang-orang lain yang berkumpul di atasnya adalah murid-murid Seven Blood Eyes lainnya yang telah menerima misi pembunuhan. Kebanyakan dari mereka tidak pergi menjalankan misi karena rasa persaudaraan atau persahabatan. Melainkan, mereka pergi untuk mendapatkan hadiah misi yang sangat besar. Begitulah cara kerja Seven Blood Eyes, semuanya bermuara pada masalah keuntungan versus risiko. Dalam dunia yang kacau, risiko bisa diabaikan selama masih ada cukup keuntungan. Di gedung tertinggi, paling depan, Suking berdiri bersama 2 orang lainnya. Mereka tak lain adalah Tuan Ketujuh dan Tuan Blood Smelter. Angin menerpa jubah mereka dan mata mereka memancarkan niat membunuh yang dingin. Keduanya secara pribadi memimpin pasukan 7 mata darah dalam misi ini. Melayang di udara di belakang Drakolizard, puncak ke-6 dalam wujud bentengnya. Gunung raksasa itu memancarkan tekanan dahsyat yang membebani hati dan pikiran siapapun yang melihatnya. Entah karena keuntungan atau karena perasaan terhadap guru ke-6, sebagian besar murid dari puncak ke-6 telah memilih untuk datang. Ada lebih banyak sekte koalisi yang muncul. Mereka termasuk sekte pedang awan melonjak, sekte ketenangan gelap, dan rumah pemburu Grue. Para patriark dan matriark dari sekte-sekte tersebut juga hadir. Selain itu, ke-8 sekte tersebut memiliki harta tabu mereka yang siap digunakan. Saat fluktuasi tabu bergulir, 9 pedang perunggu raksasa melesat keluar dari sekte pedang awan melonjak. Patriark awan melonjak dan pemimpin sekte memimpin jalan, dipenuhi niat membunuh. Dari rumah pemburu Grue muncul mata Grue sepanjang 24.000 meter yang seolah-olah mengandung kosmos dalam tatapannya. Di dalamnya juga terdapat banyak kultivator dari rumah pemburu Grue.
Yang lebih mengesankan adalah nisan besar yang menjulang dari sekte Dark Serenity. Kaligrafi berwarna darah pada nisan tersebut menciptakan simbol-simbol magis yang memancarkan nuansa zaman kuno yang mendalam. Ark Immortal Plumdark berdiri di atas nisan, diapit oleh banyak murid. Saat keempat sekte itu terbang ke angkasa, sebuah wajah raksasa muncul di udara, memenuhi angkasa sambil memandang ke kejauhan. Wajah itu tak lain adalah Presiden Koalisi. Investigasi kami telah membuahkan hasil. Torchlight memiliki banyak tempat perlindungan rahasia di prefektur penerima Kaisar. Kebanyakan hanyalah kedok, tetapi kami telah mengidentifikasi 4 yang bukan. Hari ini, Koalisi akan mengirim 1 sekte ke setiap tempat perlindungan tersebut untuk membunuh semua kultivator Torchlight di sana. Hari ini, kita akan membalaskan dendam rekan-rekan koalisi kita yang gugur. Semua harta tabu koalisi aktif dan dapat digunakan dalam pertempuran. Pengadilan Pedang telah memberikan dukungan penuh mereka untuk misi ini, dan akan memantau situasinya. Jika atasan Night Dove muncul lagi seperti sebelumnya, maka dia akan kesulitan menghindari bencana. Lagi pula, Istana Pedang Bijak punya cara untuk menangkal cahaya yang dia hasilkan dengan kotak itu. Dengan mempertimbangkan hal-hal itu, mari kita mulai operasinya. Saat kata-kata Presiden bergema, keempat sekte mulai bergerak, menuju langsung ke berbagai portal teleportasi yang muncul di udara. Seven Blood Eyes sedang menuju ke lokasi di mana Master Seng Yun terlihat. Mengingat status Sir Blood Smelter saat ini di Senat, ia berhasil menekan Sekte Pedang Awan melonjak agar Seven Blood Eyes diberi hak untuk menangani mantan murid mereka. Orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Master ke-6 pada akhirnya adalah Night Dove dan tuannya. Namun, Master Seng Yun dan ayahnya, Chu Tiankun, juga merupakan ancaman berbahaya, sehingga Seven Blood Eyes ingin memusatkan perhatian pada mereka. Master Seng Yun telah dilacak ke Sekte Arbiter Muda. Setelah Sekte Arbiter Muda dan bendungan mereka dihancurkan oleh koalisi, sebuah kesepakatan rahasia telah ditengahi antara koalisi dan perkumpulan abadi arbiter tertinggi. Itulah sebabnya perkumpulan abadi arbiter tertinggi tidak pernah mempermasalahkan hal ini, dan bahkan diam-diam menyetujuinya. Sekte Arbiter Muda terpaksa menelan pil pahit, dan pada akhirnya, tidak punya pilihan selain pindah ke lokasi lain dan mencoba membangun kembali organisasi mereka. Namun, pada akhirnya, Sekte Arbiter Muda pada dasarnya merupakan cabang-cabang dari perkumpulan arbiter abadi tertinggi. Oleh karena itu, untuk menenangkan Sekte Arbiter Muda, perkumpulan arbiter abadi tertinggi telah meningkatkan kuota promosi murid tahunan mereka. Ini berarti Sekte Arbiter Muda diizinkan untuk mempromosikan lebih banyak murid ke perkumpulan arbiter abadi tertinggi dibandingkan sebelumnya. Perkumpulan abadi arbiter tertinggi berbeda dari kebanyakan sekte lainnya. Mereka tidak merekrut murid dari masyarakat umum, melainkan murid yang disetujui berdasarkan afinitas yang telah ditentukan. Itulah sebabnya Li Zimei akhirnya bergabung dengan mereka. Sebagian besar murid baru mereka berasal dari lebih dari 100 cabang-cabang yang menganut sekte mereka. Jumlah murid yang dapat dipromosikan setiap tahun didasarkan pada seberapa kuat cabang-cabang tersebut. Dulu, Sekte Arbiter Muda diizinkan untuk mempromosikan 4 murid per tahun. Namun sekarang, mereka dapat mempromosikan 8 murid. Itu merupakan perubahan besar bagi Sekte Arbiter Muda. Banyak sekali manusia dan kultivator di prefektur penerima Kaisar yang ingin bergabung dengan perkumpulan abadi arbiter tertinggi. Titik awal terbaik bagi mereka adalah salah satu cabang-cabang seperti Sekte Arbiter Muda. Lagi pula, di prefektur penerima Kaisar, organisasi terkuat selain Istana Pedang Bijak, kelompok yang merupakan wajah umat manusia, tentu saja adalah perkumpulan abadi arbiter tertinggi. Entah mengapa, setelah Master Seng Yun mengkhianati sektenya, ia diam-diam direkrut oleh Sekte Arbiter Muda. Ia mengubah penampilan dan namanya, lalu menjadi salah satu murid biasa mereka. Kemungkinan besar, ia ingin memanfaatkan Sekte Arbiter Muda untuk akhirnya bergabung dengan perkumpulan abadi arbiter tertinggi. Berkat operasi pengumpulan intelijen yang dilakukan oleh koalisi dan Seven Blood Eyes, Master Seven entah bagaimana berhasil menggali semua informasi tentang situasi tersebut. Dan ia tidak hanya tahu bahwa Master Seng Yun kini berada di Sekte Arbiter Muda. Ia juga mengidentifikasi agen lapangan Torchlight lainnya di sana, ditambah beberapa agen konklav mereka. Satu-satunya hal yang membuat Seven Blood Eyes ragu adalah apakah Night Dove dan tuannya akan muncul atau tidak.
Salah satu tujuan operasi ini adalah untuk memancing mereka ke permukaan. Jika mereka mengambil tindakan terhadap salah satu dari 4 sekte koalisi, maka koalisi secara keseluruhan, ditambah pengadilan pedang bijak, akan turun tangan. Tentu saja, koalisi merupakan ancaman terbuka, dan Istana Pedang Bijak adalah ancaman tersembunyi. Istana Pedang Bijak jelas sangat tertarik pada Night Dove dan tuannya. Su King menyadari semua ini. Niat membunuh berkobar di matanya saat Drakolizat dan puncak ke-6 melesat menuju portal teleportasi raksasa. Cahaya teleportasi berkilauan dan deru Drakolizat yang menggelegar menggema. Sesaat kemudian, Drakolizat muncul di atas Moonfall Plain. Dataran Moonfall terletak di ujung timur laut prefektur penerima Kaisar, di antara perkumpulan abadi arbiter tertinggi dan tundra timur laut. Tempat itu memang dingin, tetapi energi spiritualnya lebih dari cukup untuk menopang sekte-sekte, baik kecil maupun besar. Bahkan, ada ribuan sekte di sana. Di tepi dataran Moonfall terdapat sebuah ngarai besar bernama Ngarai Moonfall. Di sanalah sekte arbiter muda berada. Dulunya merupakan sekte tingkat menengah. Namun, setelah bendungan dan markas mereka hancur, mereka hanya memiliki kurang dari 10.000 pengikut. Saat itu sore hari, dan matahari bersinar terang. Saat itu, sebagian besar murid sedang sibuk berlatih kultivasi. Karena itu, ketika Drakolizat raksasa muncul, awan hitam bergulung-gulung di sekitarnya sambil melolong, sekte arbiter muda langsung dilanda kekacauan. Sebelum para murid sekte arbiter muda sempat bereaksi, Drakolizat mendekat, angin kencang menyapu. Puncak ke-6 juga turun, melepaskan denyut kekuatan yang mengerikan. Sementara itu, di tanah leluhur Sea Zombie, cermin perunggu raksasa yang melayang di atas 14 patung leluhur zombie berputar menghadap ke arah Ngarai Moonfall. Patung-patung leluhur zombie bergemuruh saat kekuatan dahsyat melonjak. Kemudian, 7 mata berwarna darah di atas 7 patung itu terbuka. Tatapan mereka tertuju pada Ngarai Moonfall yang jauh. Tiba-tiba, cahaya berwarna darah memenuhi Ngarai. Yang mengejutkan dan membuat takjub sekte arbiter muda, dan khususnya para pemimpin tingkat tinggi mereka. Saat cahaya berwarna darah itu menyebar, sekitar 1000 pengikut mereka mulai memancarkan energi hitam yang terlihat jelas. Wajah dan penampilan fisik para murid yang terdampak mulai berubah. Sementara yang lain menyaksikan dengan terkejut, wujud asli mereka terungkap. Banyak dari mereka adalah murid sekte arbiter muda biasa. Namun, ada 7 atau 8 murid inti emas yang juga terdampak. Dan yang paling dramatis adalah salah satu tetua agung jiwa baru lahir sekte tersebut juga mengalami efek yang sama, dan raut wajahnya berubah menjadi seperti orang asing. Semua orang di sekte arbiter muda tercengang. Adapun pemimpin sekte, wajahnya berubah muram. Semua orang terkejut dengan apa yang terjadi, tetapi dia tidak. Mengingat hubungannya yang dekat dengan perkumpulan arbiter tertinggi abadi, mustahil dia bisa menjadi pengkhianat. Bahkan, perkumpulan arbiter tertinggi abadi telah memperingatkannya bahwa Torchlight sedang menyusup ke sekte arbiter muda. Karena itu, begitu dia melihat apa yang terjadi, dia langsung mengeluarkan perintah. Murid-murid, bunuh semua kultivator yang energi hitamnya terpancar dari mereka. Mereka agen Torchlight jahat, kau tak perlu melakukan apapun. Hampir segera setelah pemimpin sekte mengeluarkan perintah itu, suara ganas Sir Bloodsmelter menggema. Sir Bloodsmelter menjentikkan lengan bajunya, dan kekuatan harta karun tabu 7 mata darah melonjak, menyegel area itu. Selanjutnya, Tuan ke-7 mengeluarkan perintahnya sendiri, dan para murid 7 mata darah berubah menjadi aliran cahaya yang melesat dari Drakolizat menuju sekte arbiter muda. Mereka tidak melakukan apapun terhadap para murid sekte arbiter muda biasa. Mereka hanya menargetkan para kultivator yang memancarkan energi hitam. Sementara itu, tatapan Su King tertuju pada salah satu murid yang tampak biasa saja. Berkat harta tabu 7 mata darah, wajah asli murid itu telah terungkap. Dia sangat tampan, dan memancarkan fluktuasi level inti emas. Dia tak lain adalah Master Seng Yun. Wajah Master Seng Yun memucat. Ia benar-benar tercengang karena Seven Blood Eyes telah berhasil melacaknya. Namun, basis kultivasinya berbeda dengan terakhir kali ia melawan Su King. Salah satunya, ia kini memancarkan fluktuasi inti emas. Lebih jauh lagi, mata gagak emas di mata kanannya telah sepenuhnya tersegel. Kini warnanya lebih redup, lebih lanjut, efeknya telah dibalik. Alih-alih mengalir darinya,
mata gagak itu kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kini mata gagak emas itu menjadi miliknya sendiri. Tatapan Su King sepenuhnya tertuju pada Master Seng Yun. Dan begitu perintah Master ketujuh terdengar, mata Su King dipenuhi dengan niat membunuh. Ia terbang ke Sekte Arbiter Muda dan menuju langsung ke arah Master Seng Yun. Kali ini dia akan membunuhnya. Su King menatap Guru Seng Yun. Master Seng Yun kembali menatap Su King. Hampir bersamaan dengan Su King yang mulai bergerak, Master Seng Yun tiba-tiba melesat mundur dengan kecepatan tinggi. Saat ia melesat dengan kekuatan inti emas, proyeksi gagak emas muncul dari mata kanannya, mengeluarkan jeritan melengking. Gagak emas itu terbelenggu oleh belenggu simbol-simbol magis ilusi yang tak terhitung jumlahnya, yang membentang dari tubuh gagak hingga ke mata Master Seng Yun. Metode misterius inilah yang memungkinkan Master Seng Yun menguasai teknik kelas kekaisaran. Gagak emas mengasimilasi segudang roh, dan karenanya mendapatkan tambahan kecepatan dari gagak emas tersebut. Namun, Su King juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di Sekte Arbiter Muda dan langsung menuju Master Seng Yun. Saat para murid Seven Blood Eyes menyerbu dengan kekuatan mematikan ke dalam sekte, suara gemuruh yang hebat tiba-tiba memenuhi ngarai Moonfall. Tanah bergetar hebat, menyebabkannya retak terbuka. Pancaran cahaya berapi-api melesat dari retakan saat sebuah tangan raksasa muncul dari tanah dan menjulur tinggi ke dalam Sekte Arbiter Muda. Tangan itu berukuran 300 meter dan seluruhnya terbuat dari batu. Kulit lengan yang terhubung ke tangan itu diselimuti simbol-simbol magis yang berapi-api, dan darah yang mengalir di pembuluh darahnya adalah lava. Suara gemuruh hebat bergema saat tanah hancur dan awan puing berjatuhan. Tangan itu terentang ke atas, lalu menghantam tanah, menciptakan gempa bumi dahsyat lainnya. Ia mendorong ke bawah, dan sebuah batu raksasa menjulang tinggi, diselimuti api. Ribuan meter tingginya, ia berdiri dan melolong dengan keras. Fluktuasi yang jauh melampaui level jiwa baru lahir meletus darinya, mengirimkan gelombang kejut kemana-mana. Yang mengejutkan, peti mati hitam pekat terlihat jelas di dada raksasa itu. Dan di atas kepalanya ada dua orang. Keduanya mengenakan jubah hitam dan topeng yang menyerupai wajah dewa yang hancur. Satu berdiri dan satu berjongkok. Mereka bukan merpati malam dan putra mahkota Valet dan Qian, tetapi keduanya memancarkan fluktuasi yang mengerikan, dan mata yang terlihat di balik topeng mereka dingin dan acuh tak acuh. Aku tidak percaya mereka menemukan kita. Tuan dan majikan kita benar. Sebelum pergi, beliau menekankan untuk tidak meremehkan siapapun dari mereka. Mengingat apa yang terjadi di sini, tampaknya sangat mungkin koalisi 8 sekte juga telah mengirim orang ke 3 tempat perlindungan kami yang lain. Torchlight adalah organisasi besar yang memiliki lebih banyak anggota selain Night Dove dan putra mahkota Valet dan Qian. Semua agen konklav mereka adalah orang-orang terkemuka, meskipun sebagian besar anggotanya terdiri dari agen lapangan seperti Master Seng Yun. Agen lapangan Torchlight tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota konklav, sehingga tidak dapat mengenakan topeng khusus. Untuk memenuhi syarat, seseorang harus mengenakan pertunjukan berlumuran darah dan minimal memiliki basis kultivasi jiwa baru lahir. Keduanya jelas agen konklav Torchlight yang ditugaskan ke prefektur penerima kaisar. Begitu mereka muncul di tempat terbuka, tatapan Tuan Ketujuh tertuju pada mereka. Tujuan utama perjalanan ini, untuk membasmi Torchlight dari Sekte Arbiter Muda, telah tercapai. Tujuannya adalah memaksa para agen konklav untuk muncul ke permukaan. Tuan Ketujuh melangkah maju menembus udara, tepat ke arah raksasa batu itu. Saat raksasa itu balas melotot dengan mata penuh kegilaan, kedua sosok di atas kepalanya tampak kabur saat mereka melancarkan serangan. Ketika kedua kelompok itu berbenturan, sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan getaran menjalar ke seluruh tubuh raksasa itu. Kemudian seluruh lengan kanannya roboh dan ia terhuyung mundur. Ekspresi muram muncul di wajah kedua agen bertopeng itu. Tuan Ketujuh telah melancarkan serangan yang begitu dahsyat seorang diri hingga membuat 3 musuh Spirit Trove terdorong mundur. Sementara itu, gelombang kejut pertempuran menghancurkan daratan dan ngarai, membuat para murid Sekte Arbiter Muda berhamburan ke sana kemari. Mereka tampak sangat waspada, tetapi sebenarnya, mereka tidak dalam bahaya besar. Para murid Seven Blood Eyes sepenuhnya terfokus pada agen lapangan Torchlight, yang terlihat jelas karena energi hitam yang mereka pancarkan.
Satu-satunya komplikasi adalah, di tengah kekacauan itu, agen Torchlight berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Bahkan agen lapangan Torchlight pun kejam dan luar biasa. Mengingat jumlah mereka yang lebih dari 1000, bukan tugas mudah bagi Seven Blood Eyes untuk menghabisi mereka begitu saja. Namun, harta karun tabu Seven Blood Eyes memiliki jangkauan yang sangat luas, sehingga para agen Torchlight tidak bisa lolos begitu saja. Sementara itu, di 3 tempat perlindungan lainnya, Sekte Ketenangan Gelap, Pemburu Rumah Grue, dan Sekte Pedang Awan Melonjak juga bertempur melawan agen Konklav. Di keempat lokasi, pertempuran sengit sedang berlangsung. Namun, semua ini hanyalah ekspedisi memancing. Tujuan utamanya adalah untuk melihat apakah Night Dove dan tuannya akan muncul, dan jika ya, di mana. Operasi ini bukan jebakan licik. Ini adalah umpan terbuka. Ada jaring di atas dan jerat di bawah, karena semua kekuatan besar di prefektur penerima kaisar mengawasi ketat keempat tempat suci tersebut. Perkumpulan arbiter tertinggi abadi bekerja sama, dan bahkan gereja kepergian pun ikut serta. Semua orang mengikuti arahan Istana Pedang Bijak, dan saat ini, semua orang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Pada saat yang sama, semua orang berjaga-jaga terhadap Torchlight yang membuat tipuan ke timur dan menyerang di barat, dan muncul di salah satu markas sekte. Su King sudah mulai melancarkan serangan mematikan. Matanya memancarkan niat membunuh saat ia menyerang. Ia mengenakan jubah ungu bersulam dan mahkota ungu surga tertinggi tak terbatas. 2 istana surgawinya telah terwujud sebagai 2 payung di atasnya, satu dengan 7 warna, yang lainnya hitam pekat. Fluktuasi basis kultivasi inti emasnya terlihat jelas. Di belakangnya, seekor gagak emas mengeluarkan teriakan melengking dan dikelilingi lautan api. Su King tampak sangat kejam. Seorang agen Gold Core Torchlight muncul di hadapannya, memancarkan aura istana surgawi. Su King mengabaikan serangannya, dan malah mengulurkan tangannya, yang sudah seperti ilusi berkat seni Dao Seizing Bruglum. Tangannya menembus tepat ke lautan kesadaran pria itu, menembus istana surgawinya, hingga ke inti emasnya. Dengan satu gerakan ganas, Su King mencabutnya. Setelah menghancurkan dan menyerapnya, ia beralih ke seorang kultivator pilihan non-manusia dengan 4 api kehidupan. Kultivator pilihan itu terkenal di antara kaumnya, tetapi ketika Su King memukulnya, ia roboh hanya dengan satu pukulan, tubuhnya tercabik-cabik begitu parah hingga tak dapat dikenali. Tanpa memandangnya, Su King memerintahkan gagak emas untuk melahapnya, lalu melesat maju. Di tangan kanannya terdapat belati api unggun yang ia tikamkan ke arah seorang kultivator inti emas bertubuh kekar dengan satu istana surgawi. Saat ia mendekat, wajah pria kekar itu berubah muram, dan ia mundur. Sementara itu, seorang kultivator 2 istana yang agak jauh mendekat dengan kecepatan tinggi. Su King berakselerasi, mencapai kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di atas pria kekar itu. Ia mengayunkan belatinya dengan ganas ke udara, dan kepala pria kekar itu pun terpental. Sesaat kemudian, kultivator 2 istana tiba dan melancarkan serangan. Su King mendongak, matanya berkilat penuh niat membunuh saat mahkota tertinggi tanpa batas langit ungu miliknya melepaskan fluktuasi pertahanan, menangkis serangan itu. Kemudian, ia mengepalkan tangannya dan melancarkan pukulan. Darah menyembur keluar dari mulut kultivator 2 istana itu. Basis kultivasinya setara dengan Su King, tetapi tubuh fisiknya tidak mendekati Su King. Saat gagak emas itu menjerit tajam, pria itu mencoba mundur. Ia sudah terlambat. Ekspresi Su King dingin saat ia meraih kultivator 2 istana itu. Di saat genting itu, kultivator 2 istana mengeluarkan benda penyelamat untuk melindungi dirinya. Namun, Su King mengabaikannya dan melancarkan serangan ganas dengan kepalanya. 1 sundulan, 2, 3. Ia juga melepaskan racun, termasuk racun kumbangnya, yang memiliki sedikit kekuatan pil racun tabu. Hampir seketika, kulit kultivator 2 istana itu mulai meleleh. Lalu, kepala Su King menghantamnya lagi. Darah menyembur kemana-mana, disertai jeritan mengerikan. Tangan Su King menembus lautan kesadaran kultivator 2 istana, dan istana-istana surgawi di dalamnya. Ia meraih inti emas pria itu, merobeknya, lalu memenggalnya. Kemudian ia melanjutkan perjalanan melintasi medan perang dengan kecepatan tinggi. Setiap agen Torchlight yang mendekatinya tewas, terlepas dari tingkat kultivasi mereka.
Lagi pula, tak ada seorang pun yang lebih tinggi dari level 3 istana yang bisa menghentikannya. Darah menyembur saat belatinya memenggal kepala-kepala. Tak lama kemudian, puluhan kepala menggelinding di tanah di belakangnya, dengan mayat-mayat tanpa kepala berjatuhan di sampingnya. Sungguh mengejutkan dan mengerikan. Su Qing memancarkan energi, darah, dan aura mengerikan yang mengejutkan siapapun yang melihatnya. Berikutnya adalah seorang kultivator pendirian fondasi tiga api. Ketika Su Qing menghantamnya, ia meledak menjadi kabut darah. Su Qing muncul dari kabut darah bagaikan seorang asura, tanpa melambat sedetik pun saat ia menebas semua agen lapangan Torchlight yang menghalangi jalannya. Ketika Su Qing melihat musuh inti emas dengan 3 istana surgawi, ia menghindarinya. Lagi pula, ada tetua 7 mata darah yang siap menghadapi mereka. Medan perang penuh dengan kekacauan, tetapi tatapan Su Qing kosong dan hanya tertuju pada Master Zheng Yun. Setiap gerakannya sangat efisien, sehingga ia menembus medan perang dan terus mendekat tanpa henti. Niat membunuhnya semakin kuat. Sementara itu, ekspresi Master Zheng Yun tidak sedap dipandang saat ia terus melarikan diri. Su Qing mendekat, tatapannya liar, gagak emas di belakangnya berteriak keras. Saat ia mendekat, gagak emas itu tiba-tiba tampak lebih besar dan lebih agung. Ia terbang tinggi, mengamati segala sesuatu di bawahnya, lalu menukik turun. Su Qing melesat hingga jaraknya hanya sekitar 600 meter dari Master Zheng Yun. Bagi seorang kultivator inti emas, 600 meter adalah jarak yang bisa ditempuh dalam sekejap. Su Qing tak lebih dari serangkaian bayangan saat ia melesat melintasi jarak itu dan muncul tepat di depan Master Zheng Yun. Wajah Master Zheng Yun berubah ganas. Mengetahui bahwa terbang bukanlah pilihan, ia memanfaatkan kekuatan istana surgawinya. Gagak emas di belakangnya berteriak sambil melakukan gerakan mantra dan mengarahkan tangannya ke arah Su Qing. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menciptakan lautan pedang. Su Qing tak peduli melihat mereka. Tinjunya melesat menembus lautan pedang dan mendarat tepat di dada Master Zheng Yun. Pertahanan Master Zheng Yun muncul untuk menangkis pukulan itu. Saat itu terjadi, Su Qing memikirkan kematian Master ke-6. Ia memikirkan apa yang terjadi di tengah hujan malam itu. Dan meskipun orang di depannya bukan putra mahkota Valet dan Qian, hal itu menyebabkan hasrat membunuhnya membara ke tingkat yang baru. Dan itu membutuhkan pelampiasan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan mata merah, Su Qing melancarkan pukulan kedua, lalu ketiga, keempat, dan kelima. Setiap pukulan lebih kuat dari yang sebelumnya. Setiap pukulan didukung oleh seluruh kekuatan tubuh fisik dan basis kultivasinya. Dan semuanya mengandung beberapa kumbang hitamnya. Suara dentuman menggema saat Master Zheng Yun terhuyung mundur. Ia memiliki pertahanan, tetapi serangan tinju Su Qing yang beruntun menyebabkan pertahanannya beriak dan terdistorsi. Resonansi fisik yang diciptakan oleh serangan-serangan itu masih menimbulkan masalah baginya, dan tak lama kemudian ia terbatuk-batuk darah tak terkendali. Su Qing menyerang bagai badai yang tak terhentikan, tanpa memberi jeda. Ia memanggil pedang surgawinya dan menebaskannya. Ia memanfaatkan tsunami 9 kali lipat, mengirimkan gelombang air laut yang dahsyat. Master Zheng Yun tampak tercengang. Akhirnya, mata Su Qing memerah saat ia melancarkan pukulan terakhir. Saat itu, kumbang-kumbang itu telah menggerogoti pertahanan Master Zheng Yun hingga tamatlah riwayatnya. Tinju Su Qing mendarat, pertahanannya meledak, dan tinju Su Qing mengenai dada Master Zheng Yun. Itu adalah serangan tinju terakhir dari dalam 9 mata air. Master Zheng Yun bergetar hebat, darah menyembur keluar dari mulutnya, diiringi jeritan histeris. Kemudian serangkaian ledakan menggema di dalam dirinya. Semua 121 lubang dharmanya meledak. Istana surgawinya yang ke-8, masih dalam keadaan ilusi, hancur berantakan. Satu tinju telah memberikan pukulan yang dahsyat. Namun, semuanya belum berakhir. Mata Su Qing merah padam dan dipenuhi niat membunuh yang membara saat ia melancarkan serangan. Sementara itu, ledakan menggelegar di langit saat Tuan Ketujuh, dengan ekspresi muram dan hasrat membunuhnya yang membara, juga berjuang mati-matian untuk melepaskan rasa bersalah di hatinya. Ia baru-baru ini dirundung rasa bersalah pada diri sendiri, frustrasi karena belum memperhitungkan semua kemungkinan yang pada akhirnya menyebabkan kematian Tuan ke-6. Satu-satunya alasan tragedi itu terjadi adalah karena ia tidak cukup mampu.
Satu-satunya alasan mengapa semuanya menjadi seperti ini adalah karena kemampuan bertarungnya tidak memadai. Ia tidak bisa menerimanya. Ia tidak bisa membiarkannya. Dan ia pasti tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi pada seseorang yang ia sayangi. Oleh karena itu, serangannya dipenuhi dengan niat membunuh. Dan dia tidak menggunakan sihir tahu apapun, karena dia tidak memiliki kejernihan pikiran untuk fokus pada sihir tersebut. Ia menggunakan tinjunya untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Setiap serangannya menimbulkan suara gemuruh yang memenuhi langit dan bumi. Angin menderu dan udara berguncang. Setiap pukulan tinjunya mengandung kekuatan tipu daya, kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Serangannya yang tak henti-hentinya mengejutkan raksasa batu itu, yang tak bisa berbuat apa-apa selain terhuyung mundur dan melolong. Mata raksasa itu dipenuhi kengerian murni akan kehebatan pertempuran Master Seven yang mengerikan. Saat Tuan Ketujuh menghajar raksasa itu, retakan menyebar di sekujur tubuhnya. Lengan kirinya hancur, lalu kedua kakinya. Tubuhnya remuk, menyebabkan bongkahan batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan ke tanah di bawahnya. Kedua agen konklav dari Torchlight tampak terkejut, mata mereka memancarkan ketakutan sementara darah mengucur dari mulut mereka. Topeng yang menutupi wajah mereka hancur berkeping-keping, dan mereka pun dipenuhi luka serius. Sebelumnya, sebagian besar kekuatan serangan telah diserap oleh raksasa itu, tetapi dengan kepergian raksasa itu, tak diragukan lagi bahwa keduanya akan segera mati. Ini adalah lingkaran besar Spirit Trove. Mereka melolong panik saat raksasa itu roboh, lalu mereka berbalik dan melarikan diri. Di ketinggian yang lebih tinggi, Sir Bloodsmelter menatap dingin ke bawah, mengamati segala sesuatu yang terjadi. Dengan kendali yang dipegangnya, pertempuran berlangsung cukup berat sebelah. Saat ini, ia menunggu untuk melihat apakah agen-agen Torchlight lainnya akan datang menyelamatkan, atau apakah para agen yang hadir entah bagaimana akan memanfaatkan kekuatan yang bahkan lebih besar dari yang sudah mereka miliki. Terjadi pertempuran, baik di udara maupun di darat. Beberapa saat sebelum, niat membunuh berkobar di mata Su King saat ia mengejar Master Seng Yun yang sedang batuk darah seperti orang gila. Lubang Dharma ke-121 Master Seng Yun telah meledak, dan istana surgawi ke-8 yang ia ciptakan kini lenyap, membuatnya tertawa getir. Matanya penuh kegilaan dan kedengkian saat ia memelototi Su King. Dia membenci Su King sampai ke tulang-tulangnya. Terlebih lagi, dia cemburu. Benar-benar cemburu. Di masa lalu, ia adalah orang nomor satu yang terpilih dalam koalisi, dan telah menikmati kejayaan tertinggi. Prospek masa depannya tak terbatas. Di luar sekte, ia bersinar bak matahari, dan di dalam sekte, ia mendominasi seluruh generasi. Namun takdir tidak adil baginya. Terlepas dari status pilihannya, terlepas dari ketampanannya yang luar biasa, alih-alih terlahir bermandikan cahaya, ia justru dikutuk dengan saudara kembar siam yang keji. Namun, ia tidak menyerah karenanya. Meskipun terus-menerus dicemooh selama masa itu, ia terus berlatih keras, berjuang dan berjuang untuk maju. Dan pada akhirnya, ia melahap adiknya untuk menjadi manusia seutuhnya. Setelah itu, ia berjuang keras untuk melampaui semua rekannya dan mencapai puncak tertinggi. Perjuangan itu panjang, pahit, dan menyiksa, yang hanya ia sendiri yang bisa menghargainya sepenuhnya. Selama masa itu, ia menyadari bahwa tatapan kakeknya tak hanya mengandung antisipasi, tetapi juga keserakahan. Namun, Master Seng Yun tak mungkin menolak lampu kehidupan yang telah diberikan kepadanya, separuhnya adalah berkah, separuhnya lagi adalah kutukan. Apa yang terjadi setelah itu membuatnya yakin bahwa takdir tidak berperasaan. Ia telah mencapai puncak kesuksesan yang gemilang dalam koalisi. Karena itu, ia yakin nasibnya akan baik. Namun, ia hanya melihat keserakahan yang semakin meningkat di mata kakeknya. Master Seng Yun bukan orang bodoh, tetapi ia terpaksa menanggung situasi ini dalam diam. Namun, lampu kehidupannya dicuri oleh Su King, dan ia terluka parah. Sampai batas tertentu, hal itu melegakan. Namun, tak pernah sekalipun ia membayangkan bahwa, agar tetap hidup, ia harus diparasit oleh gagak emas presiden. Pada akhirnya, hal itu membawanya semakin dekat ke titik kegilaan sejati. Dia tidak punya cara untuk menentang kakeknya. Jadi dia hanya bisa membenci Su King. Dia tidak punya cara untuk menentang presiden. Jadi dia hanya bisa membenci Su King.
Apa yang memberimu hak untuk memiliki cahaya di hatimu, Su King? Apa yang memberimu hak untuk menjalani hidup tanpa keputusasaan? Kita harus mati bersama. Pikiran itu memenuhi dirinya dengan kebencian yang membara. Pada akhirnya, ia membenci Su King dengan kebencian yang mendalam, dan itu semua karena iri hati. Ia iri pada kenyataan bahwa Su King akhirnya memiliki cahaya di hatinya. Ia iri pada dua lampu kehidupan Su King yang hanya miliknya. Ia iri pada Su King yang tidak harus hidup dalam siksaan, namun telah mencapai hasil yang sama dengannya. Lebih dari semua itu, ia iri pada Su King yang memiliki seorang guru yang akan berusaha keras untuk menjaganya tetap aman, ditambah seorang patriark yang tidak serakah berencana untuk memanfaatkannya. Dan yang terpenting, ia iri pada adegan yang terjadi di tengah hujan itu, dan bagaimana Su King tetap berdiri tegak terlepas dari segalanya. Kedengkian itu, pada gilirannya, menjadi kebencian yang berbisa. Master Seng Yun tidak peduli dengan bukaan Dharma ke-121-nya. Ia tidak peduli bahwa ia telah mencapai tingkat inti emas dan membentuk istana surgawi ke-8. Ia tidak peduli bahwa ia mampu menggunakan gagak emas. Apakah semua itu mengubah sesuatu? Satu-satunya cara untuk menang adalah menjadi dewa. Mata Master Seng Yun berkobar-kobar karena kegilaan saat pikiran itu memenuhi benaknya. Semua harapannya telah bertumpu pada Torchlight, dan meskipun Seven Blood Eyes telah melancarkan serangan mendadak ini, yang memaksa Master Seng Yun untuk menggagalkan banyak rencananya, ia tetap menolak untuk kehilangan keyakinannya. Meskipun bukaan Dharma ke-121-nya telah runtuh dan ia telah kehilangan istana surgawi itu, ia masih yakin bahwa ia berada di jalan menuju kejayaan tertinggi. Namun kemudian Su King mendekat bagai sambaran petir, tinjunya terkepal. Master Seng Yun tersenyum, dan kegilaan di matanya semakin ganas saat ia melolong dan menangkis pukulan yang datang itu dengan tinjunya sendiri. Perbedaan kekuatan bertarung mereka begitu jauh, bahkan Master Seng Yun pun tak mampu menandingi Su King. Tubuhnya bergetar hebat saat lengan kanannya meledak. Sambil berteriak, ia terguling ke belakang. Namun, ia tetap melawan. Sambil membentuk gerakan mantra dengan tangan kirinya, ia memancarkan aliran cahaya pedang. Pedang pertama jatuh dari atas. Pedang iblis darah langit kegelapan. Pedang kedua menyapu secara horizontal. Pedang penghancur iblis penyapu jiwa. Pedang ketiga berubah menjadi hantu dengan pedang terikat di punggung mereka. Pedang North Ghost Heaven Wandering. Kali ini, Su King mengabaikan mereka. Melambaikan tangannya, ia menghancurkan pedang yang jatuh dari atas. Ia juga menghancurkan pedang yang menyapu dari samping. Dan sebelum kedelapan hantu itu sempat menghunus pedang dari punggung mereka, mereka berteriak ketika energi Su King menghantam mereka. Mata Su King berkobar dengan niat membunuh saat ia terus maju dengan kecepatan yang sama dan mengejar Master Seng Yun. Tanpa memberi lawannya waktu untuk berpikir, ia mengabaikan semua pertahanannya dan mengulurkan seni Dao Seizing Ruglum. Tangannya menjadi ilusi dan menusuk ke tubuh Master Seng Yun. Master Seng Yun pernah menyaksikan kejadian ini sekali. Ia gemetar saat mencoba melawan, tetapi sia-sia. Dengan mata terbelalak karena kegilaan, ia mencoba menanduk Su King. Pada saat yang sama, tangan Su King menemukan istana surgawi lainnya di lautan kesadaran Master Seng Yun. Ketika para kultivator inti emas membentuk istana surgawi pertama mereka, awalnya hanya ilusi. Lebih dari itu, istana surgawi yang mereka nyalakan saat mereka menerobos menentukan batas kekuatan mereka. Adapun kecakapan tempur mereka yang sebenarnya terbentuk dengan menjadikan istana surgawi tersebut nyata. Adapun Master Seng Yun, batas kemampuannya adalah 8, tetapi dia hanya berhasil mengubah satu di antaranya menjadi jasmani. Ketika tangan Su King meraihnya, ia meraih satu-satunya inti emas yang dimilikinya di istana surgawinya. Ia pun merobeknya. Inti emas itu mengandung energi dendam yang tak terukur, dan memancarkan fluktuasi yang luar biasa. Begitu Su King mencabutnya, Master Seng Yun menjerit kesakitan. Inti emas itu terlontar ke udara, mengalirkan aliran darah. Master Seng Yun gemetar hebat, melolong penuh duka. Dengan mata penuh niat membunuh, Su King menghancurkannya. Sebuah dentuman terdengar saat inti emas berubah menjadi partikel tak terhitung jumlahnya yang menerjang Su King. Pada saat yang sama, ia dengan kejam menanduk Master Seng Yun. Master Seng Yun gemetar saat wajahnya hancur berkeping-keping. Namun, ia masih mengamuk dengan amarah dan agresi.
Semua darah yang berceceran di wajah Suking berasal dari Master Sengyun. Matanya juga mengandung kegilaan yang unik. Gagak emas di belakang Suking mengeluarkan teriakan melengking saat ia dengan ganas melahap Master Sengyun. Master Sengyun tertawa saat seekor gagak emas muncul di belakangnya juga, lalu disergap oleh gagak emas milik Suking. Saat kedua gagak itu saling beradu, tatapan Suking menjadi dingin, dan niat membunuh di hatinya mencapai titik yang harus dilepaskan. Suking mencengkeram rambut Master Sengyun, lalu mengepalkan tangan kanannya dan meninju dada Master Sengyun berulang kali. Setiap pukulan membuat tubuh Master Sengyun semakin runtuh. Jiwanya pun hancur, dan sang prajurit Vajra emas dengan rakus mulai menyerapnya. Pada pukulan ketiga, separuh tubuh Master Sengyun runtuh. Saat pukulan keempat mengenainya, Master Sengyun menjerit tanpa henti. Segala sesuatu di bawah lehernya meledak menjadi gumpalan darah, tulang, dan daging yang berhamburan ke segala arah. Jiwanya pun hancur, hanya kepalanya yang tersisa. Pembangkangan, amarah, dan kegilaan terpancar di matanya. Namun, tak ada lagi yang bisa menopangnya, sehingga tatapannya meredup. Master Sengyun telah mati, tanahnya tertutup darah. Gagak emas Master Sengyun tidak memiliki apa-apa untuk menopangnya, dan sangat lemah. Gagak emas Suking melahapnya dalam sekali teguk. Saat itu terjadi, gagak emas Suking tiba-tiba meletus dengan api tak berujung yang menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Ekor ke-10-nya selesai terbentuk, lalu ekor ke-11, ke-12, dan akhirnya ke-13 muncul. Teknik kelas kekaisaran Suking, Golden Crow Assimilates Myriad Spirits, akhirnya berhasil menembus tahap kedua. Setelah menerobos, gagak emas itu tumbuh 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Tubuhnya yang hitam pekat membuatnya tampak seperti binatang buas paragon dari zaman kuno. Api yang menyelimutinya cukup panas untuk membakar bumi, dan ia mengeluarkan asap hitam yang mengkristalkan tanah di bawahnya. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan, jelas terlihat sangat panas. Bahkan, udara di sekitarnya terdistorsi, dan percikan api yang melayang darinya mengandung panas yang menyengat. Matanya benar-benar tampak hidup, dan juga memancarkan keganasan dan agresi yang tak tertandingi. Seolah-olah siapapun yang dilihat gagak itu, baik mereka yang berada di 9 langit maupun 10 bumi, akan merasa mustahil untuk lolos dari lahapnya. Meskipun itu hanya perasaan yang ditimbulkannya, sudah cukup bagi gagak emas untuk menjadi pemandangan yang mengejutkan bagi semua orang di medan perang. Apalagi ketika ia merentangkan sayapnya dan mengepakkannya dengan anggun, menyebabkan lautan api di tanah meluas secara dramatis. Di tengah lautan api itu, Suking berdiri, rambutnya berkibar-kibar. Wajahnya yang begitu menawan akan membuat siapapun yang memandangnya terpana. Dan api di sekelilingnya menciptakan kontras yang sempurna untuk agresinya yang ganas. Tentu saja, terobosan gagak emas ini bukan hanya soal penampilan luar. Kemampuan bertarung Suking meningkat. Gagak emas itu tidak hanya memberikan dorongan satu api. Sebaliknya, ia memberkati tubuh fisiknya dengan kekuatan yang setara dengan 6 api. Berkat 6 api itu menyebabkan suara-suara retakan bergema di dalam dirinya, dan meskipun tidak mengubahnya secara fisik, ia sepenuhnya mengubah tulang, darah, dan ototnya. Dia bangkit ke tingkat kehidupan yang baru. Gagak emas terbang itu berteriak, lalu menatap Suking, aliran api 13 ekornya berputar-putar di sekelilingnya bagai sayap api. Tatapan gagak emas itu menyebabkan seluruh api menyapu Suking, mengelilinginya, dengan gagak itu sendiri bagaikan mahkota kerajaan di kepalanya. Dengan 2 istana surgawinya, ia sangat menarik perhatian di medan perang. Baik murid Seven Blood Eyes maupun agen lapangan Torchlight, semuanya terkejut dan tak berani mendekatinya. Suking berdiri diam di sana. Ia menatap kepala Master Sengyun yang masih terpejam, matanya menatap kosong. Tiba-tiba, Suking merasa ada yang tidak beres. Master Sengyun sudah pasti meninggal. Dan kematiannya masuk akal, mengingat perbedaan besar antara 1 istana surgawi dan 2 istana surgawi. Namun, ayah Master Sengyun tidak terlihat di manapun. Itulah yang tidak masuk akal. Lagi pula, pertunjukan berlumuran darah telah diatur oleh Chu Tiankun demi Master Sengyun. Namun sekarang, ketika Master Sengyun meninggal, ayahnya tidak ada di sini. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam situasi ini. Terlebih lagi, Master Sengyun bertingkah sangat aneh. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun selama pertarungan,
dan teriakan serta jeritannya terdengar berbeda dari sebelumnya. Suaranya tidak lagi menusuk. Suking tidak mengingat Master Sengyun seperti itu. Sambil menyipitkan matanya, Suking mengangkat kepala Master Sengyun yang hancur dan berdarah, lalu mencengkeram rahangnya dan merobeknya. Ketika melihatnya, matanya tiba-tiba berbinar. Tidak ada lidah di mulut Master Sengyun. Peristiwa yang paling menyentuh hati Suking tentang Master Sengyun adalah ketika pintu kehendak abadi roh kegelapan terbuka dan lidah besar yang beracun muncul. Belakangan, Suking menyadari bahwa ketika pintu terbuka, isi hati seseorang terungkap. Hati Master Sengyun telah menyimpan lidah itu. Ia tidak tahu apakah itu kebetulan atau bukan, tetapi disinilah Master Sengyun, mati dan tanpa lidah. Tiba-tiba, suara gemuruh yang dahsyat memenuhi kubah surga, disertai fluktuasi yang mengerikan. Suara itu berasal dari raksasa itu. Pada saat itulah ia tak mampu menahan serangan Master Sevens, dan runtuh total, membuat batu-batu besar berjatuhan ke tanah seperti hujan dan menciptakan kawah-kawah raksasa. Sementara itu, peti mati hitam yang tadinya berada di dalam peti raksasa itu kini tersingkap sepenuhnya. Saat matahari menyinari peti mati itu, peti itu tampak sangat mengerikan. Kemudian, suara kuku-kuku yang menggores bagian dalam peti mati terdengar menggema di telinga semua orang yang hadir. Pupil mata Suking mengecil. Kedua agen konklav Torchlight bernapas dengan tidak teratur saat mereka mundur. Namun, mendengar suara itu, mata mereka dipenuhi tekad dan mereka segera melakukan gerakan mantra. Sebagai tanggapan, peti mati hitam itu mulai bergetar. Raungan-raungan seperti binatang terdengar dari dalam peti mati. Raungan itu begitu kuat sehingga banyak murid Seven Blood Eyes terguncang, dan darah mengucur dari sudut mulut mereka. Mereka semua mundur dari peti mati secepat mungkin. Suara itu mengandung kekuatan tak terlukiskan yang dapat mengguncang pikiran dan mengintimidasi jiwa. Itu adalah tingkat kehidupan yang lebih tinggi yang langsung memicu teror dan keheranan. Suara gemuruh menyebar kemana-mana saat entitas apapun yang ada di dalam peti mati mulai menggedor-gedor tutupnya dengan keras, seolah-olah mencoba melepaskan diri. Semua murid Seven Blood Eyes di area itu mundur. Mata Master Seven menyipit, dan tatapan Sir Blood Smelter bersinar terang. Di tengah perhatian semua orang, gedoran pada tutup peti mati semakin keras hingga akhirnya meledak. Puing-puing berjatuhan, sementara gelombang keilahian yang dahsyat bergulung keluar dari peti mati. Tekanan yang mengerikan membebani semua orang, sementara di saat yang sama, angin menderu membentuk pusaran raksasa. Dalam sekejap, langit berubah dari tak berawan menjadi gelap dan mendung. Kilatan petir menari-nari dan guntur menggelegar. Dua lengan layu terjulur keluar dari peti mati, tampak seperti manusia. Kedua tangan itu mencengkeram sisi peti mati, lalu menariknya. Sesosok tubuh mengerikan muncul. Tubuhnya sangat rapuh, dengan begitu banyak kerusakan pada kulitnya sehingga tulang-tulangnya terlihat di mana-mana. Tubuhnya tampak seperti mayat laki-laki yang telah lama mati. Ia tidak memiliki rambut, dan kulit wajahnya membusuk dan mengelupas. Dua rongga matanya kosong, dan mulutnya terbuka, dengan lidah merah menyala. Lidahnya berkilau, sama sekali tidak cocok dengan mayatnya. Rasanya seolah-olah diambil dari orang yang masih hidup dan dimasukkan ke dalam mulut. Saat mayat itu bangkit, guntur bergemuruh dan kilat menari-nari seperti ular perak, menciptakan cahaya terang di bawah. Fluktuasi mengerikan menyebar dari mayat itu. Di rongga matanya yang kosong, api misterius berkobar. Namun, yang benar-benar membuat mata Suking menyipit adalah lidahnya. Rupanya, lidah merah di mulut mayat itu adalah lidah yang sama yang hilang dari Master Sengyun. Mayat itu memancarkan aura keilahian yang mengerikan, sehingga api misterius di matanya tampak berwarna keemasan. Cahaya itu dan ledakan keilahian menyebabkan mutagen di area itu melonjak liar, memengaruhi langit. Hujan hitam mulai turun. Ini seperti kehadiran dewa. Kuncinya adalah kata, seperti, karena ini bukanlah dewa sejati. Dia hanya memiliki keilahian, itu saja. Keilahian yang ditunjukkan sungguh menakjubkan, tetapi mayat ini berbeda dari dewa sejati, bagaikan kabut berbeda dari es. Terlebih lagi, fluktuasi yang berasal dari mayat itu tidak stabil, seolah-olah ia bisa meledak kapan saja. Jelas, mayat ini tidak mampu mempertahankan tingkat keilahian itu. Suking merasakan sensasi bahwa mayat itu telah disatukan kembali dengan keras, menciptakan suatu tipe kehidupan baru yang belum pernah terdengar sebelumnya.
Melihatnya saja sudah membuat mata Su King perih. Seolah-olah mayat itu tak bisa dilihat sama sekali. Ia sangat mengerikan. Jadi, inikah yang bisa dilakukan Torchlight, gumam Master Seven. Kekuatan dewa. Aku sudah menyelidiki masalah ini cukup lama. Sangat mengesankan, Torchlight. Kau mencoba menciptakan dewa, seperti dugaanku. Tapi, perjalananmu masih panjang. Patriark, Torchlight tidak akan mengirim siapapun lagi ke sini hari ini. Kita bisa menjalankan sisa rencananya. Ayo kita tangkap tubuh dewa eksperimental ini dan gunakan sebagai kekuatan cadangan untuk sekte kita. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulut Master Seven, mayat itu mendongak dan melolong. Keilahian meletus, menyebabkan kadar mutagen melonjak. Kekuatan tingkat kehidupan mayat itu meletus, dan ia melangkah maju, mengabaikan ancaman harta terlarang Seven Blood Eyes. Dalam sekejap mata, mayat itu melayang di udara. Namun, Seer Blood Smelter muncul tepat di depan mayat itu. Semburan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar darinya, berubah menjadi tinju raksasa yang menghantam mayat itu. Cahaya keemasan berkobar di mata mayat itu, menyebabkan udara beriak dan terdistorsi. Tinju Seer Blood Smelter tampak seperti hendak mengenai mayat itu. Namun, tinju itu menembusnya, seolah-olah mayat dan Seer Blood Smelter tidak berada di dimensi yang sama. Dalam sekejap mata, Guru Isneter muncul di udara. Jelas, ia tak terlihat dan menunggu selama ini. Saat ini, matanya berbinar tak percaya. Tuan Blood Smelter, menantu Anda benar. Torchlight sedang mencoba menciptakan dewa. Tapi mereka belum berhasil. Makhluk ciptaan mereka ini tidak cukup kuat, dan mereka tidak bisa mengendalikannya. Pikirannya sudah dilebur oleh keilahian. Dengan mata berbinar, ia mengulurkan tangan kanannya dan menekan ke bawah dengan kuat. Saat aliran darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui matanya, area di sekitar mayat itu runtuh. Pada saat yang sama, benang-benang darah dari Seer Blood Smelter berputar liar, menembus udara menuju ruang dimensi yang ditempati mayat itu. Ledakan mengguncang segalanya saat Guru Isneter dan Seer Blood Smelter bekerja sama melawan mayat itu. Pada saat yang sama, mata Master Seven berkilauan dan ia melakukan gerakan mantra yang membuat kubah surga menjadi kabur. Sebuah pohon darah raksasa muncul, jatuh ke tengah medan perang dan mengunci semua yang ada di sekitarnya. Sementara itu, di tanah leluhur Sea Zombie, ke-14 patung leluhur zombie yang membentuk harta karun tabu 7 mata darah semuanya meledak dengan kekuatan penuh. Cermin kuno itu berubah semerah darah, dan yang lebih mencengangkan lagi, 7 mata tambahan muncul di balik 7 mata yang sudah ada. 14 mata semuanya terbuka, mengunci mayat di medan perang. Kemudian, seberkas sinar merah melesat dari cermin, menembus segalanya, mendarat di medan perang dan sekali lagi menyegelnya sepenuhnya. Kekuatan 2 harta karun tabu mengguncang agen lapangan Torchlight dan 2 agen Conclave dengan dahsyat. Darah menyembur keluar dari mulut mereka saat mereka hancur di tempat. Mereka tak mampu melawan. Ini adalah rencana Master Seven selama ini. Dia tidak hanya punya satu tujuan untuk pertarungan ini. Semua waktu dan upaya telaten yang dihabiskannya untuk menyelidiki Torchlight telah membuahkan petunjuk. Berdasarkan petunjuk-petunjuk itu, dia telah menebak apa yang direncanakan Torchlight di prefektur penerima Kaisar. Dan itulah yang mengarah pada misi ini. Jika Torchlight muncul, maka pengadilan pedang bijaksana akan turun tangan. Namun, Tuan Ketujuh telah sampai pada kesimpulan bahwa jika Torchlight tidak mengirim bala bantuan ke lokasi ini, itu karena mereka meninggalkan sesuatu yang sangat kuat yang berhubungan dengan keilahian.